Informasi selanjutnya pemirsa, pernyataan Hadi Pranoto yang mengaku menemukan obat COVID-19 dalam wawancaranya dengan musisi Anji di YouTube menuai kontroversi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meragukan klaim dari Hadi Pranoto. Menurut IDI, perlu ada uji klinik apabila benar telah menemukan obat COVID-19. Video wawancara musisi Anji di kanal YouTube miliknya menuai kontroversi. Anji mengundang sosok bernama Hadi Pranoto yang mengklaim sudah menemukan antibodi COVID-19. Obat ini disebutnya mampu mencegah dan menyembuhkan corona hanya dalam hitungan hari. Dalam wawancara itu, Hadi Pranoto mengaku telah menemukan antibodi COVID-19 yang telah menyembuhkan ribuan pasien COVID-19, termasuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Obat corona Hadi Pranoto ini pun mudah ditemukan, bahkan telah beredar di toko online dengan harga ratusan ribu rupiah, bertuliskan telah terdaftar di BPOM. Lantas benarkah klaim Hadi Pranoto yang menyebut dirinya sebagai peneliti di bidang mikrobiologi ini bisa dipertanggungjawabkan? Standar ya dari BPOM itu harus dipetakan. Apakah ini sebuah obat ya, apakah jamu, apakah obat herbal terstandar ya, atau fitofarmaka, itu beda-beda. Nah, yang dimaksud yang mana nih? Obat atau jamu atau Mas Hadi, ini obat atau jamu, Mas Hadi? Bagaimana? Halo? Ini obat atau jamu? Ini herbal. Ya. Ya. Herbal, Prof. obat herbal? Herbal, Prof. Ya, herbal itu sekali lagi klasifikasinya ada 3. Jadi yang bisa bersifat sebagai jamu terregistrasi di BPOM, ada juga bisa berupa obat herbal terstandar. Nah, kalau obat herbal terstandar itu harus ada uji di laboratorium. Sedangkan kalau sudah sebagai fitofarmaka atau obat modern asli Indonesia, itu harus ada uji kliniknya gitu. Anda sudah melakukan uji klinis, Pak Hadi? Kalau uji klinis, kalau kita lakukan sendiri, belum tentu akan diakui oleh lembaga-lembaga terkait ya. Makanya di sini kita berharap lembaga-lembaga terkait yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang punya kewenangan mengeluarkan hasil dari uji klinis itu, memberikan ruang kepada kami, memberikan tempat kepada kami menjadi orang tua asuh kami, dan juga memberikan bimbingan kepada kami, di mana kami itu sudah melakukan riset secara independen, penggunaan pembiayaan juga dari uang kami sendiri, tidak meminta kepada pemerintah dan negara. Kalau belum dilakukan uji tapi sudah mengklaim sembuh 2-3 hari itu, apa tidak berbahaya, Pak Hadi? Pada prinsipnya obat herbal ya, herbal itu tidak ada efek samping dalam proses penyembuhan dalam tubuh manusia. Itu. Tapi mekanisme tadi ada 3 tahapan yang disampaikan oleh Prof. Ali Gufron. Anda sudah melakukan tahapan-tahapannya itu? Belum? Kalau kita lakukan secara penelitian di laboratorium, kita sudah lakukan. Makanya alhamdulillah sekali kita. Tapi kan laboratoriumnya kan laboratorium personal kan, bukan laboratorium yang sifatnya di independen, publik dan lain sebagainya. Sekarang itu saya juga pengen menanyakan juga sama Prof. Gufron, apalagi Prof. Gufron kan orang ahli apoteker di sini ya. Saya pengen menanyakan juga, karena semua masyarakat yang mempunyai hasil penelitian biologi itu bingung, di mana laboratorium yang bisa kita pakai gratis di Indonesia ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, meragukan klaim dari Hadi Pranoto. Menurut IDI, diperlukan uji klinis terlebih dahulu apabila benar telah menemukan obat COVID-19. Begitupun apabila yang dimaksud adalah obat herbal, maka harus didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sebelumnya saya Mas Hadi atau Bung Hadi Pranoto, sampai hari ini saya tetap menempatkan Anda sebagai seorang ilmuwan sesuai dengan pengakuan Anda, dan itu untuk inovasi seorang ilmuwan pantas diapresiasi apapun nanti implementasinya. Itu dulu, kita masih menganggap seperti itu supaya ada kesetaraan dalam pembicaraan. Nah, dalam hal ini kami sebagai pengguna
belum masuk kepada keselamatan dan keamanan pasien. Sebagai pengguna, kami harus tahu benar khasiat, kemudian daya guna, kemudian side effect, kemudian keamanan pemakaian. Karena itu pula lah kami sangat butuh keabsahan bagaimana keberadaan obat ini. Kalau dikatakan obat, sedangkan dia terdaftar itu, saya tahu nomor registernya ada ini, terdaftar sebagai sediaan tradisional. Tadi Prof. Gufron sudah mengatakan, bukan buah fitofarmaka. Di atas itu kan fitofarmaka yang mesti melalui uji klinis. Ya kan? Nah ini tradisional. Ya, jadi kalau dalam hal ini, apa bedanya ini dengan tamulawak? Ini mohon maaf, saya tidak sama sekali tidak ingin mendegradasi apa yang sudah diinovasi oleh kawan-kawan bersama Mas Hadi itu tadi. Jadi ethical announcement-nya, pernyataan bahwa beliau ini adalah sebagai obat, kemudian ada lagi sebagai antibodi, itu yang membuat kami risau. Tapi seorang peneliti, Anda harusnya tahu bahwa ada etika penelitian yang ada standarnya di seluruh dunia. Siapapun boleh. Ya, itu yang kita pegang. Apakah itu berasal dari obat tradisional? Apa kalau mau bongkar lagi, bangsa Inka tuh hebat-hebat obatnya. Orang Lubu juga hebat-hebat, tapi nggak bisa itu dijadikan sebuah testimoni untuk menyatakan bahwa itu bisa diklaim sebagai obat yang apalagi dikaitkan dengan virus COVID-19. Satu hal, Bung Hadi, saya teruskan dulu. Ada kerancuan tadi yang ini berbahaya untuk masyarakat. Bahwa beliau mengatakan ada bakteri sehat di dalam tubuh yang bakteri baik, kemudian itu yang diaduk-aduk bersama sediaan jamu sehingga akan menimbulkan antibodi. Itu logikanya di mana? Mohon maaf, di mana itu? Masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai informasi yang beredar mengenai klaim obat COVID-19, sebab hingga kini belum ada obat ataupun vaksin virus corona. Tim TV One mengabarkan.